Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Septiani dari Prodi S1 Keperawatan 2023 dengan NIM 2301005. Dan sekarang saya mau menjelaskan tentang materi sistem kardiovaskular untuk memenuhi tugas praktek anatomi fisiologi. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari sistem kardiovaskuler itu. Nah, ini adalah gambar dari pusat sistem kardiovaskuler. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah perikardium. Perikardium adalah lapisan pelindung yang membungkus jantung. Bagian ini terdiri dari dua lapisan, yaitu adalah lapisan serosa dan lapisan perikardium dalam, yakni lapisan dekat sisi jantung, dan lapisan fibrosa. Fibrosa ini yang merupakan bagian terluar dari lapisan perikardium. Perikardium ini berfungsi untuk melindungi jantung dari cedera fisik dan infeksi. Selain itu, perikardium juga membantu menjaga jantung tetap berada di posisinya dalam rongga dada dan mencegah gesekan berlebihan dari organ lain. Nah, lapisan serosa menghasilkan cairan serosa. Ini lapisan serosa ini menghasilkan cairan yang bernama cairan serosa yang berfungsi sebagai lubrikasi atau pelumas jantung untuk membantu mencegah gesekan antara jantung dengan organ lainnya dan melumasi jantung saat berdenyut. Oke? Lalu selanjutnya ada serambi atau yang kita kenal dalam bahasa ilmiahnya adalah atrium. Atrium adalah dua ruang kecil yang terletak di bagian atas jantung. Jantung memiliki dua serambi atau dua atrium, yaitu adalah serambi kanan atau atrium kanan ya guys, dan serambi kiri atau atrium kiri. Berikut kita jelaskan satu-satu. Nah, ini serambi kanan atau atrium kanan. Atrium kanan adalah tempat menerima darah yang memiliki kandungan oksigen yang rendah dan karbon dioksida yang tinggi dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah vena. Darah tersebut juga mengandung limbah metabolisme yang dihasilkan oleh organ dan jaringan tubuh. Setelah diterima oleh serambi kanan, darah dialirkan ke bilik kanan. Nah, dari serambi kanan, dari atrium kanan, dialirkan ke bilik kanan dan selanjutnya dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Lanjut, serambi kiri. Nah, serambi kiri atau atrium kiri ini adalah tempat menerima darah yang kaya akan oksigen dan paru-paru melalui vena pulmonalis. Darah ini telah melewati proses pertukaran gas di paru-paru, di mana oksigen ditambahkan dan karbon dioksida dikeluarkan. Setelah diterima oleh serambi kiri, darah dialirkan ke bilik kiri dan kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nih ya, aorta ya guys. Nah, secara keseluruhan fungsi utama serambi jantung adalah menerima darah kotor dan dari sirkulasi tubuh dan darah bersih dari paru-paru serta mempertahankan aliran darah dari bilik ke jantung. Serambi ini berfungsi sebagai tempat penampungan darah sementara sebelum dipompa ke bilik jantung. Lalu, bilik atau ventrikel. Ini ya, ventrikel atau namanya bilik ya guys. Nah, ventrikel kanan. Ventrikel kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari serambi kiri. Kemudian darah kotor akan dipompa ke dalam paru-paru untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian kembali lagi ke jantung. Proses ini dikenal dengan sirkulasi